Jordan membawa bunga di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang buah. Dia menyusuri koridor demi koridor rumah sakit, menaiki lift dan memencet lantai paling atas, tempat Daniel dirawat. "Kak, tungguin aku, Kak." Suara Mita memanggil-manggil, namun Jordan mengacukannya. Semenjak mereka resmi bertunangan, wanita itu memang selalu mengikuti kemanapun dia pergi, tak terkecuali hari ini. Jordan tidak membenci Mita, malah ada sedikit perasaan kasihan padanya. Jordan sudah memanfaatkan kehadiran Mita agar terlihat baik-baik saja di depan Alma. Namun perasaannya pada Mita tidak bisa berkembang. Masih ada Alma di hatinya. Dia tidak tahu kapan perasaan itu akan hilang. Mungkin hanya waktu yang akan bisa menyembuhkannya. Langkah Jordan mulai mendekati ruang tempat Daniel dirawat ketika dia melihat sosok yang dirindukannya itu. Wanita itu tampak berdiri di depan pintu kamar Daniel. Tubuh yang kurus dengan perut buncit sedang bersandar di daun pintu. Sementara air mata tampak membanjiri wajahnya. Sosoknya terlihat sangat menyedihkan. Jordan menghentikan langkahnya. Tubuhnya kaku menatap sosok itu. Hatinya ikut merasakan sakit. Terasa ada sembilu yang tengah mengiris-ngiris hatinya. "Kenapa berhenti di sini, Kak? Kakak lihat apa?" Tiba-tiba Mita datang. Dia berhasil menyusul Jordan. Mita menatap Jordan penuh tanda tanya. Mita melihat ke mana arah pandangan Jordan tertuju, dan dia melihat Alma. Beberapa saat kemudian, Alma menghapus air matanya, menghela nafas dalam-dalam, dan menghembuskannya. Alma memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Dengan bibir tersenyum lebar, Alma kembali masuk ke dalam kamar. Hibur dia. Jordan menyerahkan bunga dan buah di tangan Mita. Kemudian dia bergegas pergi, meninggalkan Mita yang tercengang sendiri. Jordan tidak bisa melupakan ekspresi kesedihan dari raut wajah Alma. Dia tahu Alma sangat membenci suaminya. Bahkan untuk menjaga perasaan suaminya, Alma rela berpura-pura tidak mengenalnya. Jordan tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk memiliki Alma. Hati Alma sudah dipenuhi dengan Daniel. Dia sadar dan tahu diri. Untuk itu, dia memilih mengalah dan membiarkan Alma bahagia. Dia melanjutkan pertunangan hanya untuk membuat perasaan Alma lega. Namun sekarang, hatinya kembali tercabik-cabik. Alma bersedih, sangat bersedih. Dia tidak kuasa melihat kesedihan itu. Ingin dia menghapus kesedihan di wajah Alma. Namun Jordan sadar, dia tidak berhak untuk melakukannya. Yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah mendoakan kebahagiaan Alma. Dia berharap Daniel segera bangun dari komanya dan membawa senyum Alma kembali. Mita melakukan apa yang Jordan minta lakukan padanya. Dia membawa buah dan bunga yang telah disiapkan Jordan dan menjenguk Daniel. Tujuan utamanya adalah menemani Alma. Mita menatap Alma yang tampak sangat tegar. Tidak tampak wanita rapuh yang menangis tadi. Senyum Alma tampak mengembang. Meskipun bengkak di matanya,
tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dari awal Jordan menerima pertunangan mereka, Mita sudah curiga. Pasti ada sesuatu hal yang atau kejadian yang mendorong Jordan untuk menerimanya. Dan ternyata alasannya itu ada di depannya. Jordan mencintai Alma, namun Alma sudah menikah. Jordan terpaksa merelakan Alma untuk membuat perasaan Alma baik-baik saja. Jordan menerima pertunangan mereka. Ada perasaan sedih terselip di hati Mita. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mita jadi tahu alasan Jordan mencintai Alma. Meskipun mereka seumuran, namun Alma terlihat lebih dewasa. Alma tidak mengumbar kesedihannya. Meskipun hatinya hancur, Alma menahan itu semua. Dia tetap bersikap tegar di depan orang lain. Mita semakin kagum dengan Alma. Dia ingin lebih dekat dan mengenal Alma secara lebih dalam. Dia harap suami Alma segera tersadar agar wanita itu bisa menghapus senyum palsunya dan digantikan dengan senyum ceria yang sesungguhnya. Alma sedang mengganti baju Daniel. Perasaannya sedikit senang karena baru saja mendapat kunjungan dari orang-orang yang mengasihi mereka. Setelah Kak Alea pulang, tiba-tiba Mita datang dan menemaninya. Setidaknya pikirannya sedikit teralihkan dengan kehadiran mereka. Setiap hari Mami Kate dan Papa Ed dan ibunya bergantian datang untuk menemaninya. Hanya keluarga yang diperbolehkan berkunjung, karena kondisi Daniel hanya diketahui oleh keluarga dan beberapa orang terdekat. Dokter menyarankan untuk merangsang otak Daniel dengan hal-hal yang disukainya. Alma tahu kesukaan Daniel dalam hal makanan, tapi tidak mungkin memberikan makanan di saat kondisi suaminya sedang koma seperti itu. Selama beberapa bulan hidup dengan Daniel, yang Alma tahu, hidup Daniel hanya terfokus pada dirinya dan anak mereka serta perusahaan. Kemudian Alma ingat, mereka belum mengetahui jenis kelamin bayi mereka. Daniel ingin anak perempuan. Siapa tahu kalau anak mereka perempuan, semakin menambah semangat juang Daniel untuk segera tersadar. Alma menunggu Mami Kate datang. Kemudian dia pergi ke bagian OBGYN dan memeriksa kandungannya. Dokter mengatakan kandungannya baik-baik saja. Janinnya sangat sehat. Begitu pula dengan dirinya. Alma kembali ke kamar Daniel. Sekembalinya Alma, Mami Kate pergi sehingga tinggal mereka berdua saja di kamar itu. Bi, tadi aku sudah periksa kandungan. Kata dokter, adik baik-baik saja. Sangat sehat. Mau lihat fotonya, Bi? Alma menunjukkan foto 3D pada Daniel. Lihat deh, Bi. Mirip banget kan sama kamu? Hidungnya mancung banget. Bibirnya juga mirip. Tidak ada bagian dari dirinya yang mirip denganku. Ini tidak adil loh, Bi. Hampir 8 bulan dia di perutku. Tapi tidak ada bagian tubuhnya yang mirip denganku. Alma naik ke atas ranjang dan berbaring menyamping di sebelah Daniel. Kata dokter bayinya laki-laki, Bi. Wajahnya benar-benar mirip sama kamu. Aku pengen punya anak yang mirip denganmu, Bi. Sekarang keinginanku tercapai. Ada miniatur dirimu di sini. Alma mengambil tangan Daniel dan meletakkannya di perutnya. Bukankah kamu ingin anak perempuan, Bi? Kamu harus bangun, Bi. Kita bisa bikin anak lagi. Anak perempuan yang wajahnya mirip denganku. Kalau kamu tidak bangun seperti ini, kapan kita bisa memilikinya? Suara Alma semakin bergetar. Tanda-tanda air mata akan segera jatuh. Alma menahan diri untuk tidak menangis. Dia memeluk Daniel dengan hati-hati.
sebisa mungkin tidak menyentuh luka jahitan di perut Daniel. Setiap detik aku merindukanmu. Hatiku, tubuhku, pikiranku, semua merindukanmu. Aku rindu kejahilanmu, perintahmu, tawamu, kemesumanmu, sikap kekanak-kanakanmu, manjamu. Aku merindukan semua bagian dari dirimu. Tidakkah kamu juga merasakan hal yang sama? Tidak adakah kerinduan itu di hatimu? Bi, bangunlah. Aku dan adik membutuhkanmu. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Kamu sudah berjanji untuk menjaga kami. Lalu mengapa kamu masih tidur, Bi? Bangun dong, Bi. Bangunlah, sayang. Alma terisak-isak, sembari menelungkupkan wajahnya di dada Daniel. Tubuhnya gemetar karena tangis. Dia sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Rasa sesak di dadanya sudah terlalu penuh untuk bisa ditampungnya. Tanpa Alma sadari, dia tidak melihat air matanya yang turut jatuh di sudut mata Daniel. Air mata kesedihan dan keputusasaan. Tak terasa, sudah hampir 1 bulan Daniel berada di dalam kondisi koma. Dokter menyatakan, bila dalam jangka waktu beberapa minggu lagi, Daniel masih belum bangun, maka kondisinya akan berubah menjadi vegetatif permanen. Seluruh keluarga sangat diliputi kesedihan. Papa Ed mendatangkan berbagai dokter dari penjuru dunia. Berbagai metode dilakukan untuk membangunkan Daniel. Salah satunya metode terbaru, yaitu mengalirkan listrik di otak Daniel untuk merangsang otaknya agar kembali aktif. Namun, metode-metode itu gagal. Daniel tetap terdiam dalam tidurnya. Daniel dipindahkan ke H Hospital dan mendapatkan perawatan terbaik, fasilitas terbaik, dan dokter-dokter terbaik dari berbagai belahan dunia. Namun semua itu seakan sia-sia. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa membangunkan Daniel. Keluarga mulai diliputi keputusasaan. Hanya Alma yang optimis. Dia yakin suaminya pasti akan kembali bangun untuknya dan bayi mereka. Semua keluarga bergantian datang menjenguk Daniel untuk menghibur dan menyenangkan hatinya. Karena dokter berpesan, hanya dengan mengabarkan hal baik-baik akan memacu semangat Daniel untuk kembali sadar. Jiko dan Nisa datang, memberi kabar bahwa putra-putri mereka telah tumbuh dengan sehat. Mereka menunjukkan foto-foto si kembar. Mereka menyuruh Daniel agar segera bangun, karena putranya juga akan segera lahir. Dari Bu Rusmi, Akbar, Daren, Alea, Tito, Papa Ed, Mami Cat, bahkan Pak Zaki juga datang. Satu persatu dari mereka menghibur dengan cara mereka sendiri. Hari ini adalah giliran Jordan yang datang. Jordan meminta waktu hanya berdua saja dengan Daniel. Meskipun khawatir, akhirnya Alma membiarkan mereka berdua. Jordan menatap Daniel secara keseluruhan. Pria angkuh, arogan, posesif, penyemburu, sudah tidak ada lagi. Daniel berada di antara banyaknya selang yang tersambung di tubuhnya. Dia terlihat sangat tidak berdaya. Jordan mendekati Daniel. Raut wajahnya sedih. Meskipun dia tidak menyukai Daniel secara personal, namun pria itu adalah sumber kebahagiaan Alma. Untuk melihat Alma bahagia, maka pria itu harus tersadar kembali. Mungkin cara yang dilakukannya salah, namun dia tetap harus mencobanya. Bila keluarga yang lain menghibur dan mengabari berita baik,
maka dia akan mencoba menggunakan metode lain, membuat Daniel marah. Hai, ini aku. Masih ingat suaraku? Jordan memulai. Aku Jordan, atau lebih familiar dipanggil Ezra. Kamu pasti bertanya-tanya, mengapa aku kemari? Kita tidak dekat. Bahkan bisa dikatakan kita adalah rival dalam mendapatkan hatinya. Apa kamu bisa menebak tujuanku datang kemari? Jordan diam, memberi jeda pada kata-katanya. Tuan Daniel, aku rasa kamu sudah tahu perasaanku pada istrimu. Melihat seberapa pamernya dirimu, aku yakin kamu sudah mengetahuinya. Ya, aku sangat menyukai istrimu. Ralat, bukan suka, tapi cinta. Ya, aku mencintai istrimu. Perasaan itu masih ada hingga saat ini. Apa kamu berpikir dengan melihatnya menikah dan hamil membuat perasaanku hilang? Tidak, sama sekali tidak. Perasaanku padanya tetap sama. Aku berharap akan ada kesempatan bagiku untuk kembali mendapatkan hatinya. Dan lucunya, sekarang kesempatan itu datang padaku. Baiklah, Tuan Daniel. Kamu ingin terus tidur? Lanjutkan tidurmu. Jangan pernah terbangun. Tidur lelapmu menjadi keuntungan bagiku. Biarkan aku yang menjaganya. Aku akan menjaga istri dan anakmu. Aku sangat tidak keberatan untuk menerima keduanya. Itu saja yang ingin kusampaikan. Ingat kata-kataku. Teruslah tidur, dan aku akan mendapatkan keduanya. Jordan berusaha untuk terlihat jahat. Kata-kata yang dilontarkannya memang jahat, tapi sangat tidak sejalan dengan ekspresi di wajahnya yang tampak sedih. Dia berharap dengan melakukan hal seperti ini akan menstimulasi otak Daniel agar merespon kata-katanya. Namun lagi-lagi harapannya gagal. Tidak ada respon apa-apa. Monitor di samping Daniel tampak normal-normal saja. Tidak ada kenaikan detak jantung atau tekanan darah. Semua terlihat normal. Seolah-olah Daniel menganggap apa yang dikatakannya itu hanya angin lalu. Mata Jordan tampak berkaca-kaca. Dia mendekati Daniel dan menarik kerah bajunya. Bangun, brengsek. Tidakkah kamu lihat istrimu? Lihat dia. Tiap detik air matanya tumpah hanya untuk orang sepertimu. Benar-benar brengsek kau. Kalau kamu tidak bisa membahagiakannya, jangan buat dia jatuh tinta. Jangan lambungkan anganannya. Sekarang, kau mengempaskannya seperti ini. Tanggung jawab kau, dasar berdebah. Jordan meraung-raung. Dia mengguncang-guncang tubuh Daniel. Alma yang mendengar keributan itu langsung masuk ke dalam kamar dan menarik tangan Jordan dari kerah baju Daniel. Apa-apaan ini? Lepaskan suamiku. Jangan sakitin dia. Apa? Suami yang seperti ini yang kamu bela? Hah? Suami macam apa dia? Dia sangat tidak bertanggung jawab. Ada kamu dan bayi kalian di sini. Tapi dia malah enak-enakan di dunianya. Ini yang disebut suami, hah? Jordan tampak murka. Dia tidak pantas disebut suami. Seorang suami tidak akan melantarkan istrinya seperti ini. Melantarkan janin yang akan segera lahir. Dia bukan seorang suami. Dia hanya seonggok daging tidak berguna. Bangun. Bangun, brengsek. Jordan dipenuhi dengan amarah. Matanya memerah. Air mata tampak mengalir di pipinya. Lepaskan dia. Dia suamiku. Dia tetap suamiku. Bagaimanapun kondisinya. Dia tetap suamiku.
Alma menangis terisak-isak. Tubuhnya merosot, bersimpuh sembari memegang kaki Jordan. Jordan kehilangan kata-kata. Dia tertegun. Kemudian dia pelan-pelan melepaskan Daniel. Dia berjongkok dan memegang bahu Alma. Ingin dia memeluk Alma, namun dia tahu batasan. Bodoh, kenapa menangis? Jordan menghapus air mata di pipi Alma. Untuk apa kamu menangisi dia? Dia tidak pantas untuk tangisi. Biarkan saja dia tidur. Aku akan menikahimu dan merawat anakmu. Alma terkejut mendengar kata-kata Jordan. Dia menatap Jordan dalam-dalam untuk melihat keseriusan dalam kata-katanya. Jordan mengelingkan mata, bertanda dia hanya main-main dengan kata-katanya. Alma mengembuskan nafas lega. Dia mulai menangkap maksud Jordan. Kamu tidak mungkin menunggu selamanya, kan? Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Jangan sia-siakan masa mudamu untuk laki-laki seperti dia. Kamu mau kan menikah denganku? Jordan memberi kode mata, menyuruh Alma untuk menjawab pertanyaannya. Alma bingung harus menjawab apa. Dia hanya terdiam. Kenapa tidak menjawab? Apa kamu takut suamimu mendengar percakapan kita? Kalaupun mendengar, kenapa? Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan tidur selamanya. Jordan kembali memberi kode mata, menyuruh Alma merespon kata-katanya. Al, kamu mau kan menikah denganku? Iya. Jordan menatap Daniel dan monitor di sampingnya. Benar-benar tidak ada perubahan. Angka-angka di monitor tetap normal. Sepertinya usaha mereka benar-benar gagal total. Jordan dan Alma saling bertatapan, saling melemparkan tatapan putus asa, menghela nafas dalam-dalam. Tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk membuat Daniel bangun. Pada akhirnya, Jordan keluar dari ruangan itu. Alma mengantarkannya sampai depan kamar Daniel. Kamu harus kuat, Al, demi dia dan juga bagi kalian. Harus yakin, suatu saat nanti dia pasti akan bangun. Jangan putus asa ya. Iya, Kak, terima kasih. Aku tidak tahu kenapa kakak sangat baik pada kami. Tapi aku berterima kasih atas kebaikan kakak. Jangan patah semangat ya, Al. Aku yakin pasti akan ada cara untuk membuatnya bangun. Hanya kamu yang tahu caranya. Jangan pernah menyerah untuknya, Al. Aku berharap dia segera tersadar dan membuatmu tersenyum kembali. Jordan berkata dengan sangat tulus. Tampak benar-benar mengharapkan kebahagiaan menghampiri Alma kembali.